Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 2, demikianlah dikatakan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebutuhan terbesar manusia adalah terbebas dari dosa. Karena dosa membuat manusia tidak bahagia. Itu makanya ada tertulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Jangan pernah mendiamkan dosa. Sekecil apapun dosa akan mendatangkan masalah bagi kita. Seringkali dosa-dosa kecil seperti dosa bohong, dosa sakit hati, dosa benci, dosa iri hati, dan lain sebagainya adalah dosa-dosa yang tidak terselesaikan. Karena kita beranggapan bahwa dosa-dosa yang demikian merupakan dosa yang wajar dilakukan selagi kita menempati tubuh kedagingan ini. Tetapi tidak demikian dengan cara pandang Allah. Dosa besar maupun dosa kecil, semuanya adalah dosa. Dosa adalah dosa yang mana mendatangkan masalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, memaafkan adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Pengampunan adalah anugerah Allah. Itu terjadi karena kasih Allah semata-mata. Kalau bukan karena anugerah Allah, posisi kita akan tetap sebagai terdakwa dan yang akan mengalami hukuman maut yang hanya menunggu eksekusi karena kehidupan kita yang berdosa. Jadi jangan permainkan Allah dengan hidup semaunya. Karena kalau sampai kita jatuh ke dalam dosa, Allah akan kejar dan tekan kita. Dan kalau kita tidak memperdulikannya, Allah akan menghancurkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga yang mau dikatakan adalah milikilah hidup yang benar. Dahulu memang kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena anugerah Allah, kita dibenarkan dan merdeka atas dosa. Predikat orang benar yang kita sandang harus kita pertahankan dengan menjalani hidup sebagai orang benar. Yaitu kehidupan yang seturut kehendak Allah, yang berarti juga kehidupan memiliki kontras dengan kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang hal ini akan menggiring kita pada tekanan-tekanan hidup. Karena kita berada di poros yang berbeda dengan dunia ini. Namun apabila kita fokus dengan Allah, maka posisi kita tidak akan mudah untuk digoyahkan. Dan hidup kita akan senantiasa bersukacita meskipun masalah masih akan tetap ada. Tetapi masalah itu tidak akan menjadi masalah yang melumpuhkan kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terbukalah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah akan kehidupan kita. Karena Allah sedang menyapa kita melalui firman Tuhan ini. Berbahagialah
manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena hidup kita benar. Dan jangan pernah menutupi atau menipu hidup kita. Karena Allah hadir untuk suatu kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kepada kehidupan yang berbahagia, di mana hidup bahagia adalah ketika dosa-dosa kami tidak lagi diperhitungkan di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menikmati kasih karunia-Mu di dalam pertobatan itu. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam pembenaran-Mu. Berkatilah seluruh keluarga kami. Berkatilah keluarga kami di dalam hidup rumah tangga. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah orang tua kami. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kiranya Engkau menjagai dan memberikan sukacita dan anugerah. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah juga Tuhan saudara-saudara kami yang di dalam keadaan berduka. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang menghadapi suatu permasalahan hidup. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, tetap menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita. Apapun persoalan kita, Tuhan akan membantu kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.